Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Pada kali ini kami akan membahas tentang jual beli di dalam Islam. Baik, kita langsung ke pengertian jual beli. Pengertian jual beli. Pengertian jual beli ada dua pendapat. Yang pertama, menurut bahasa atau lugmawi. Memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu atau tukar-menukar. Sedangkan menurut istilah atau syara, tukar-menukar barang dengan uang atau barang dengan barang lain, disertai ijab kabul dengan syarat dan rukun tertentu. Berikutnya hukum jual beli. Hukum asal jual beli ini adalah mubah atau halal atau boleh. Artinya diperbolehkan selama dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Namun dari mubah ini bisa berubah menjadi sunnah atau wajib, bahkan menjadi haram, sesuai dengan situasi yang ada. Misalnya, ia menjadi sunnah jika dilakukan untuk menolong saudara kita, artinya dia benar-benar membutuhkan untuk menjual barangnya. Maka jika itu dilakukan, maka kita membantu atau membeli itu menjadi sunnah atau wajib. Artinya jika ia tidak melakukan jual beli untuk memenuhi nafkah atau nafkah, ia tidak bisa mengerjakan yang lain dan hanya bisa jual beli, maka bisa menjadi wajib dan bahkan menjadi haram. Jika jual beli yang dilakukan adalah barang yang diharamkan, misalnya jual beli barang untuk berjudi dan lain-lain. Berikutnya ada syarat jual beli. Yang pertama adalah syarat penjual dan pembeli. Agar jual beli menjadi sah, maka syarat-syarat ini harus dipenuhi, yaitu yang pertama bagi penjual dan pembeli harus sudah baligh atau dewasa. Kemudian bagaimana dengan anak-anak? Maka jika hal yang remeh, maka anak-anak dibolehkan untuk melakukan jual beli. Tapi untuk suatu yang bernilai, maka anak-anak tidak boleh kecuali diwakilkan kepada seseorang yang menjadi walinya yang dianggap mampu atau sudah dewasa. Kemudian yang kedua berakal sehat, alias tidak gila atau kurang akal, sehingga jika dia melakukan transaksi jual beli, dia bisa merugikan dirinya dan orang lain. Kemudian yang ketiga, orang yang melakukan atau menjual, membeli tersebut bukanlah seorang pemboros, karena di dalam Islam seorang yang pemboros, maka di dalam melakukan transaksi muamalah atau jual beli harus diwakili oleh walinya. Yang keempat adalah jual beli ini harus sendiri, alias tidak ada pemaksaan dari pihak lain. Kemudian yang berikutnya syarat barang yang diperjualbelikan. Yang pertama adalah harus suci dan halal. Suci artinya bukan barang najis, karena mayoritas ulama barang najis ada haram juga untuk diperjualbelikan. Kecuali barang yang suci kemudian terkena najis bisa disucikan kembali. Maka itu tidak masalah, dan barang itu juga harus barang yang halal, yang zatnya adalah halal, karena jika barang zatnya haram, misalnya babi, arak, dan lain-lain, maka haram juga diperjualbelikan. Yang kedua, barang tersebut haruslah barang yang bermanfaat, karena memperjualbelikan tidak bermanfaat sama saja dengan mubazir atau boros. Kemudian yang ketiga, barang tersebut adalah milik sendiri. Atau jika barang itu milik orang lain, maka dia harus diizinkan oleh orang tersebut, atau ia bisa saja mewakili orang lain yang memang itu miliknya untuk menjualbelikan barang tersebut. Dan yang keempat, barang itu bisa diketahui dengan jelas. Artinya, barang tersebut diketahui hasilnya, bentuknya maupun sifatnya. Dan yang kelima,
barang tersebut harus bisa diserah terimakan. Artinya, barang itu diserahkan. Contohnya ikan yang ada di tangan kita itu namanya bisa diserahkan. Jika barang tersebut di laut, misalnya burung yang masih terbang di udara, maka itu tidak bisa diserah terimakan. Kemudian rukun jual beli. Rukun jual beli ini adalah hal yang harus ada ataupun unsur-unsur yang harus ada dalam terjadinya proses jual beli. Para ulama berbeda pendapat untuk jumlah rukun ini sendiri. Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 5, tapi sebenarnya semuanya sama. Dan kali ini kami menggunakan pendapat yang mengatakan 5, karena yang terperinci sesuai dengan syarat-syaratnya, yaitu yang pertama harus ada penjual, kemudian rukun yang kedua ada pembeli, yang ketiga ada barang, yang keempat ada harga atau nilai tukar, dan yang terakhir atau yang kelima adalah harus ada ijab qabul. Selanjutnya, pengertian ijab qabul dalam jual beli. Pengertian ijab qabul dalam jual beli. Ijab adalah lafaz yang diucapkan terlebih dahulu siapapun yang mengucapkannya, apakah pihak penjual ataupun pihak pembeli. Sedangkan qabul adalah lafaz yang diucapkan berikut setelah lafaz ijab, baik diucapkan oleh penjual ataupun oleh pembeli.